إن أولادنا في الدين وعلمنا والتأويل بنبي محمد وسيع عبد الله بالله العظيم. Hadirin mukaramin wal muhtaramin, para asatid, para hajat tokoh masyarakat, jamaah, saudara, alhamdulillah. Rahimahullah wa yakubain. Alhamdulillah, malam hari ini kita kondisi sehat dan walafiat. Dapat bermanfaat apapun. Malam hari ini kita ketemu malam Jumat sudah masuk bulan Rajab. Kurang lebih 3 hari lagi kita masuk bulan Rajab. Berarti Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, kalau Minggu. Hari Minggu insya kita masuk bulan Rajab. Ya, kalau ada kesempatan kita puasa. Ya, kalau ada waktu. Ya, kalau enggak ya kita bergembira lah dengan datang bulan Rajab. Karena doa yang dibacakan oleh baginda Nabi yang sering kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna ya Ramadan. Dan bulan Sya'ban dan bertemukan dengan bulan Ramadan. Jadi kita minta keberkahan di bulan Rajab. Karena apa? Rajab adalah syahrullah, Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan kita, Sya'ban bulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan banyak umur kita sehingga kita boleh menjalankan. Salam dan salam kita curahkan ke alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selaku mengikuti harapan kita bahwa itu meninggal dunia kita mendapatkan syafaat uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang Allah Ta'ala, kita lanjut ya pembahasan kita bab sulasi. Nah ini yang terakhir terkait dengan al-kafarat, 3 hal yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena disampaikan bahwa kullu bani Adam khata', setiap anak Adam, setiap manusia itu pasti punya dosa, tidak ada yang bersih. Dan sebaik-baiknya orang yang punya dosa, dia memohon ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya, ada amalan yang dengan sendiri menghapus dosa kita, Pak. Jadi ya, kalau kita bisa laksanakan, mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Kenapa? Karena bahwa dengan sendirinya dosa itu akan hapus, akan diubah dengan amalan yang kita lakukan tersebut. Apa ayat-ayat yang ada taqwal khati'ah? Apa sih amalan yang kemudian bisa menghapus kesalahan dan dosa-dosa kita tanpa disadari? Maka amalan itu bisa menghapus, bisa mengampuni dosa kita. Yang pertama dijelaskan bahwa faisbabul wudu bis sabarat, ai itmamul wudu fi waqti syiddatil baradi bi ayyatiha bisunnatillah. Yang pertama adalah isbabul wudu, kita diperintahkan untuk menyempurnakan wudu. Apalagi dalam kondisi fisabarat atau di waktu syiddatil barad, atau posisi yang paling utama adalah agar kita dosa-dosa yang dilakukan itu bisa gugur, maka wudu yang kita lakukan itu disempurnakan di waktu syiddatil barad, ketika waktu yang sangat dingin kondisinya. Kalau di kita hampir cuaca dingin itu jarang ya. Tetapi yang paling dingin di antara 5 waktu di lingkaran kita, di lingkungan kita biasanya waktu pagi ya. Kalau tidur, kalau subuh ya. Atau sore ya. Nah, itu kan dingin tuh. Maka kita lakukanlah, sempurnakanlah wudu itu dengan baik. Kenapa? Karena tidak terasa Pak, apa yang kita lakukan, kita niat pengen sholat, tetapi wudu yang kita lakukan tersebut dilakukan dengan sempurna, itu bisa menjatuhkan, menggugurkan, menghapus dosa-dosa kita melalui air yang netes dari anggota badan kita.
Maka disampaikan oleh baginda Nabi diriwayatkan oleh Muslim bahwa man tawaddoa, siapa yang melakukan atau siapa yang berwudu. Jadi ini kronologinya orang yang wudu nih, berarti orang yang mau sholat. Utamanya begitu Pak. Man tawaddoa, siapa yang berwudu, kemudian ia sempurnakan wudunya. Wudu yang dilakukan itu secara sempurna, maka begitu dia lakukan wudu secara sempurna, maka wudu itu akan menjatuhkan dosa-dosa kita dari seluruh anggota badan kita. Jadi wudu itu nggak boleh sembarangan. Jadi ada yang kemudian kenapa di sini disunani dengan sunah-sunahnya? Ada orang wudu itu cuma yang fardu doang. Fardu wudu itu kan ada 6. Pertama, wudu itu ada di niat. Kemudian yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan. Yang keempat membasuh jidat atau rambut. Yang kelima membasuh kaki. Yang keenam yang keenam yang lainnya yang disebutin itu masuk kategori sunnah. Cuci tangan, kumur-kumur, masukin air ke hidung, ngusap kuping, itu merupakan sunnah. Umpama kita sholat buru-buru nih maghrib, imam sudah baca surat, yang dibaca surah yang pendek kata kasur, kita ngejar cepat umpama, silakan boleh ya, wudu dengan membasuh 4 tadi. Kenapa kok 4? Karena yang keduanya adalah pertama niat, yang terakhir tertib. Ini bukan gerakan. Yang diusap adalah muka, tangan, kepala, dan kaki. Itu udah cukup. Tetapi dianjurkan kita begitu wudu kalau bisa sempurna sampai ke sunah-sunahnya. Nih, batas rambut hati-hati Pak. Ini batas rambut. Batas muka. Kenapa kok saya sebut muka? Karena muka mau fardu wajib. Ketika kita wudunya nggak sempurna, itu nggak terima, nggak sah wudu kita, maka sholatmu nggak sah. Rasulullah pernah ngemarahin, pernah ngomelin lah kalau bahasa saya, pernah negur sahabat yang wudunya buru-buru, nggak sempurna. Kenapa? Karena nggak benar. Nih, ketika kita basuh muka, min mana biti sya'ri ra'si, dari tempat tumbuhnya rambut nih, tempat tumbuh rambutnya ini nih. Ya, ila muntaha dakoni, sampai ujung dagu ini sampai sini apa bawah ini Pak? Ujung dagu coba. Kalau ini kan dagunya nih, ya kan? Ini dagu. Ila muntaha dakoni, sampai ujung dagu. Kan kalau kita begini kan kebatas tuh, batas antara leher dengan kepala. Nah jadi segini. Makanya mohon maaf, wudu itu bagian bawahnya harus ngusap Pak. Dari ujung kuping ke ujung kuping, ini bagian muka. Maka ketika kita wudu, ini ujung rambut ya harus kena nih. Jadi ketika kita wudu ini diusap nih kan, jempol nih pakai. Kenapa kalau jempol dipakai? Karena kan jempol basah. Maka begitu jempol dipakai nih, ini jempol dipakai buat ngusap bawah nih. Kenapa ngusap bawah? Karena bagian bawah ini adalah bagian ujung dagu, maka harus kena cek selama ini kita wudu diusap nggak nih bawah nih. Kena nggak di dekat kuping nih? Kena nggak di dekat rambut? Kalau itu aja nggak sempurna, maka ketika fardunya nggak sempurna, maka nggak sah wudu kita. Makanya nggak boleh buru-buru wudu, Bapak. Diulang ya, diusap nih, semua jempolnya bawah, itu. Kenapa? Karena ini ujung dagu. Versi mazhab Imam Syafi'i, min mana biti sya'ri ra'si, dari ujung tempat tumbuh rambut sampai ujung dagu. Kenapa begini? Kan kalau kita lempeng begini kan tekuk ya. Nah, jadi ini harus kena nih. Maka usap dan bawahnya tangan jempol kena tuh. Jadi tuh, ya. Maka ketika ini nggak rapi, muka aja nggak bener ya sudah, yang lain nggak bener. Ya, jadi sahabat ada yang pernah ditegur oleh baginda Nabi, suruh ulang lagi, ulang, benerin wudu kamu. Kenapa kita perlu bener wudunya? Maka begitu kita ngusap muka, wajah kita, begitu air netes dari dagu kita, air jatuh berbarengan dengan diusap ke muka kita, dosa muka kita dari pandangan melihatnya nggak benar
benar, dari mulut yang ngomong nggak benar, maka itu gugur, hilang, dihapus oleh Allah karena wudhu kita. Maka wudhu itu kudu benar. Ya, jadi bagian dari hal yang bisa menghapus dosa kita tanpa kita, kalau zikir ya pasti, kalau kita minta istighfar pasti, tetapi ini ada amalan yang dilakukan kemudian amalan itu bisa menghapus dosa kita. Apa salah satunya? Dengan menyempurnakan wudhu. Wudhulah kita sempurna. Ya, jadi kita wudhu maka dihapus muka. Kenapa saya bahas muka langsung? Karena muka mah wajib. Kalau cuci tangan mah ya udah sunnah, dilakukan enggak ya silakan. Kenapa? Karena bagian sunnah. Kumur-kumur juga sama, sunnah. Dia nggak kumur-kumur juga nggak masalah, kecuali habis makan dah. Siang zuhur mampir di Padang, di warteg makan, makanya makan daging, makan semur. Ya, namanya makan semur. Kadang-kadang kan daging kan apalagi giginya yang jarang suka nyangkut. Allahu Akbar. Deh kan daging itu kan nyelit tuh di gigi. Kita akalin dah pakai lidah kita. Ya, kita akalin pakai lidah kita. Itu hal yang kecil, secuil begitu. Ya. Kemudian lepas tuh dari gigi kita, ditelan, batal sholat kita. Kenapa? Karena kayak kita makan, Pak. Ya. Beda antara sholat dengan puasa. Kalau lagi sholat kemudian ketelan ya, batal sholat kita. Tapi kalau puasa makan semangkok, sepiring, lupa kita. Pagi-pagi udah biasa kalau mau berangkat kerja kan beli nasi uduk dulu. Mampir kita nasi uduk makan di warteg dah nongkrong. Lupa tuh. Akhirnya cuma lupa. Udah makan udah sepiring. Waduh ingat. Baru ingat. Waduh, saya lagi puasa. Ya, tersendat. Terus nih, terus. Puasa 2 piring, puasa 3 piring. Jadi muka ini penting ya. Jadi kenapa kalau demikian? Karena ketika mengasuh muka, maka muka ini yang semua nempel, mata kita, kuping kita, hidung kita, mulut kita yang melakukan dosa-dosa dengan kita berwudu itu jatuh berbarengan jatuhnya air wudu yang kita usap dari muka kita. Tangan, ya saya bahas yang part 2 aja nih. Tangan, dari mana? Tangan itu kalau kita tangan panjang begini digulung lah. Kalau wudu, diangkat. Kenapa? Karena batas tangan itu kan sampai siku. Ya, nih, awas. Rasulullah itu ngancem, ya, wailul, celaka bagi orang yang wudu tumitnya ujung jari, sikunya enggak kesiram air, nanti di akhirat disambar oleh api neraka. Tuh, Pak, itu orang wudu yang mau sholat. Gimana orang yang kagak sholat? Kaki tumit nggak kena air, maka itu disambar api neraka, Pak. Ini juga sama nggak kena. Kenapa? Ini kan kalau begini kan kebuka nih. Tapi kalau kita lurusin tangan kita, ini kan pada melecet, ya kan? Pada ke apa namanya? Pada mengkerut. Ya. Makanya ketika wudu itu batas mana? Kalau tangan panjang digulung, kalau kita mau sholat, mau wudu, diusap sampai sini, tangannya harus diginiin, Pak. Kenapa saya bilang harus ditekuk begini? Karena kebuka nih, ketarik dia, lempeng, kenceng. Tapi kalau lurus, cek Pak, pada mengkerut tuh, benar nggak? Maka ketika wudhu, tangannya diginiin bengkok, diusap tuh. Lebihin dikit lah nggak apa-apa. Basah dikit, mendingan basah daripada ini nanti disambar oleh api neraka. Ya. Lewatin ini batas apa namanya sih? Siku ini sampai sini lah nggak apa-apa, penting melewat. Mending lewat daripada kurang. Jangankan kita asal, di sela-sela nih tangan nih. Ini kan kalau kita begini kan rapat. Maka kalau kita wudhu, di sela-sela nih tangan kita. Biar apa? Biar kena air. Ya. 3 kali. Baru kiri 3 kali. Jangan ini baru sekali geser ke kiri. Ini sekali lagi, ini geser, nggak boleh begitu. Kenapa? Namanya nggak tertib. Rukun wudhu itu tertib. Berarti tangan 3 kali dulu diusap, kanan 3 kali, kiri 3 kali. Kalau kanan sekali, kiri sekali, kanan 2, kiri 2, itu namanya kayak orang olahraga. Kan begini tuh, ntar begini lagi, kan ribet. Selesaiin aja 3 kali. Tuh. Kalau ini satu, diseling lagi ke sini.
itu namanya nggak tertib, maka wudhu kita nggak benar, tidak tertib. Jadi kalau tertib itu selesaikan dulu anggota itu satu, baru yang lain. Jelas ya? Tangan 3 kali, ya. Itu tangan. Kemudian ada kepala, ya. Ketika tangan ini diusap dengan baik dan dengan benar, maka insya Allah dosa yang dilakukan dari tangan itu berbarengan dengan jatuhnya air yang nempel yang diusap ke tangan kita. Kemudian yang berikutnya, ya, rukun wudhu, niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, sama kepala atau rambut. Ingat, patokannya kepala bukan rambut. Kenapa kok kepala bukan rambut? Karena ada orang yang botak, tidak punya rambut lah. Gimana ngusapnya? Ya, minimal kita usap nih. Ini kan batas muka nih, ya kan? Ada tempat tumbuh rambut, maka diusap di atasnya. Makanya kalau orang sawan, orang sakit, mana yang kemudian ditiup, disiram, tidak gunanya, gitu loh Pak? Iya. Maka kalau orang wudhu itu anteng Pak. Orang yang rajin sholat itu tenang. Kenapa? Punggungnya sering diusap, aduh. Gitu. Ya. Makanya di situ pun kepala nih, makanya sini kepala. Walaupun boleh di samping sini boleh, di belakang boleh, yang penting kepala. Ya, usap nih 3 kali kepala. Jadi jangan sini, ini majidah. Kita usap di sini misalkan, salah Pak. Kenapa salah? Ini majidah. Jadi setelah tangan itu mengusap, membasuh kepala. Mana kepala atas? Nih dari tempat tumbuhnya rambut, kepala kita di sini nih diusap nih, lewatin sini nih. Ya. Kalau di sini ini majidat bukan kepala. Kan ada tuh wudhu ini yang diusap. Salah. Kenapa salah? Karena ini udah diusap muka, waktu mengusap muka. Jadi yang diusap kepala. Jelas ya? Tepatnya dekat ubun-ubun. Tuh. Ya, makanya orang sholat tenang. Ya. Pokoknya apalagi ya udah sholat, makanannya banyak, duitnya banyak, tenang pokoknya. Ya. Terus habis itu yang bisa lagi kaki. Sering saya lihat orang wudhu itu nggak mau gulung kaki, nggak mau gulung celana. Apalagi masuk kamar mandi dia pipis, dia kencing. Hati-hati Pak. Kenapa sebut hati-hati? Begitu kencing kan jatuh tuh air kan niprak, kena celana belum sholat belum apa udah kena najis. Mau masuk kamar mandi maka celana kudu digulung. Ataupun mau wudhu lah, kita nggak kencing juga nggak masalah, yang penting digulung. Terus ya saya lihatin itu kadang-kadang wudhu itu nggak mau diusap itu kaki, cumanan dia apa namanya? Disiram doang kan keran tuh, kakinya begini doang kan, depan belakangnya gitu Pak. Kenapa? Ini kan kaki ada sela-sela. Makanya diancam oleh baginda Nabi, orang yang wudhu tumitnya itu nggak basah, itu disambar api neraka Pak. Diusap lah pakai tangan, apa sih kita capeknya kan sebentar doang diusap di sela-sela, belakangnya diusap sampai mana? Sampai mata kaki, bukan sampai dengkul bukan. Ya, lewatin mata kaki. Bisa usap dah semua, pokoknya biar rata semua. Kenapa? Karena kalau wudhu kita benar, kaki kita melangkah ke tempat maksiat, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala berkat wudhu yang kita lakukan. Ya, jadi hati-hati ketika kita wudhulah dengan sempurna. Karena apa? Orang wudhu dengan sempurna, maka semua dosa yang dilakukan di anggota badan itu jatuh berbarengan dengan jatuhnya air wudhu yang diusap pada anggota badan kita. Jam 9 lewat 5 menit ya. Singkat aja dah. Kemudian yang kedua, wanaqul aqdami ila jamaati. Yang kedua adalah melangkahkan kaki kita menuju masjid, menuju mushola untuk melakukan sholat berjamaah. Kaki kita dari rumah mau ke mushola, mau sholat berjamaah, itu sejumlah langkah kita akan menghapus, menghilangkan dosa-dosa kita. Tuh. Ya. Jadi dengan sendirinya Pak, ketika kita yakin, mau sholat jamaah, boleh nggak sholat di rumah? Boleh aja. Boleh nggak sholat tempat kerja? Nggak masalah, boleh. Tetapi yang kita lakukan utamanya kalau bisa melakukan niat kaki kita untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Dan yang terakhir, yang ketiga yang bisa menghapuskan kesalahan dan dosa kita tanpa disadari ya, adalah apa?
wa intidharus sholati ba'da sholati yusalliha fil masjid, yaitu nunggu waktu sholat. Kayak seperti kita sholat maghrib nih di musola berjamaah duduk Pak. Begitu kita duduk di musola nunggu biar sampai waktu isya, kan kita duduk tuh zikir apalagi ya, mulut bertasbih. Maka orang yang duduk di musola, duduk di masjid nunggu datangnya waktu sholat setelah melaksanakan sholat yang lain, ada dua yang manfaatnya didapat. Pertama, dia diampuni dosanya. Yang kedua, dia selama nunggu itu mendapatkan pahala seperti orang sholat berjamaah. Tambah satu lagi, yang ketiga, selama duduk di masjid nunggu waktu sholat, malaikat mendoakan Allahumma gfirlahu warhamhu, ya Allah ampun itu si fulan yang nunggu sholat di dalam musola, di dalam masjid. Habis maghrib dia sholat duduk di masjid, duduknya di musola duduk aja Pak. Kita nunggu waktu sholat, itu mengampuni dosa kita, dicatat sebagai orang yang sholat. Dan yang ketiga, ya Allah kata malaikat, ampuni si fulan yang nunggu waktu sholat, kasih sayangi dah si fulan yang lagi nunggu waktu sholat. Tuh, tanpa disadari apa yang kita lakukan, perbuatan tersebut ya berbarengan dengan diampuninya dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.